ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك ووفقنا توفيق الصالحين واشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور قلوبنا بنور العلم والفهم والمعرفة واليقين واجعل ما نتعلمه حجة لنا ولا تجعل حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, malam ini kita teruskan ya bacaan kita dalam kitab Qawaid Al-Aqidah atau Usul Qawaid fi Tauhid. Kita sebagaimana tadi disebut pengajian kita sampai kepada halaman 40 ya. 40 atau 39? 39. Ya. Oke. Qala al-musannif rahimahullah azaliyun la bidayata lahu. Ya, jadi ini masih terkait dengan sifat Allah yang terkait dengan wahdaniyah. Ya. Artinya Imam Al-Ghazali menjelaskan makna Allah itu wahid dengan berbagai lafaz yang disebutkan. Ya, ini yang kita sudah sampai kepada azaliyun la bidayata lahu. Apa makna azaliyun? Al-azal istimrarul wujudi fi azminatin mutaqaddimah ya. Mutaqaddimah mungkin bagus. Gairi mutanahiyah fi janibil madi. Jadi makna azali di sini, perkataan azali istimrar al-wujud. Ya, wujud yang berterusan dalam berbagai masa yang lalu, berbagai zaman yang lalu. Tidak ada batasannya. Fi janibil madi, dari sudut yang lalu. Ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan azali itu maknanya ada permulaannya. Dah. Azali itu maknanya ya hampir sama dengan qadim. Ya, kalau qadim itu memang sudah jelas la awwala lahu. Ya. Tapi kalau azali ini ya terkadang masih ada makhluk, kita kata kalau dia azali maknanya dia barang yang lama, tapi ada awalnya. Nah, tapi kalau azali ini dinisbahkan kepada Allah, maka sama tadi la bidayata lahu. Ya, tidak ada awalnya. Jadi sama dengan qadim. La awwala lahu. Ini la bidayata lahu. Wal azaliyu
ma laisa bimasbukin bil adam. Ya, jadi perkataan azali di situ yaitu yang tidak didahului dengan tiada. Jadi tidak didahului dengan tidak ada. Adam. Adam itu artinya tidak ada. Wa yuqalu inna aslahu yazaliyun. Ya. Yazaliyun mansubun ila kaulihim lil qadim lam yazal summa nusiba ila hadha falam yastakim illa biikhtisar faqalu yazaliyun thumma ubdilatil ya'u alifan lil khiffati faqalu azaliyun. Ini dari segi bahasa. Jadi bahasa itu kalau menurut Asy-Syarih ya, itu berasal dari perkataan yazaliyun. Jadi azaliyun itu berasal dari yazaliyun. Ya, dinisbahkan kepada perkataan mereka lam yazal. Ya, lam yazal. Lam yazal itu artinya senantiasa ada. Ya, lam yazal. Summa nusiba ila hadha falam yastakim illa bi ikhtisar yazaliyun. Ya, itu dari segi bahasa. Kemudian digantiannya menjadi alif lil khiffah. Ya, supaya agak ringan disebut. Ya, itu berat bagi orang Arab ini. Nah, jadi katanya kalau alif lebih ringan. Jadi kita katakan azaliyun. Ya. Kemudian perkataan al-bidayah bikasril ibtida. Ya, dikasrah banyak. Bidayah. Wahiyah bil ya'i. Ya, lugatal ansar wa lugatal gairihim. Yani al-bada'atu bil hamzi. Nah, jadi asalnya itu al-bada'ah. Ya, al-bada'ah kemudian hamzanya itu dirubah menjadi ya. Nah, itu dari segi bahasa lah. Ya. Nah, jadi itu makna tadi azaliyun la bidayata lahu. Jadi kita wajib meyakini Allah itu azali. Ini saya kira sudah menjadi bahasa Indonesia juga ini, azali. Ya, azali tidak ada permulaannya. Ya, tidak ada permulaannya. Sama dengan qadim. Qadim la awwala lahu. Ya, la awwala lahu. Sekalipun dalam Al-Quran disebut, kalau kita cari dalilnya itu ya dalil yang ada dalam Al-Quran, wal awwalu wal akhiru. Jadi takwil atau makna al-awwal di situ artinya tidak ada awalnya. Ya, yang pertama tapi tidak ada awalnya. Nah, itu makna wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu dan seterusnya. Ya, itu makna azaliyun la bidayata lahu. Jadi jangan sekali-kali kapan Allah itu ada, kapan Allah itu wujud. Ya, tidak ada pertanyaan seperti itu. Ya, karena tidak sesuai. Kita yakin Allah itu azaliyun la bidayata lahu. Ini keyakinan. Ya. Keyakinan, keimanan. Kemudian seterusnya ini sangat halus sekali terjemahannya, mustamirrul wujud. Ya, la akhira lahu. Ya, wujudnya ini istimrar, berterusan. Ya, sama kalau kita katakan bakin, al-baqa, kekal. Kekal itu maknanya mustamirrul wujud.
Jadi wujudnya Allah itu berterusan. Jadi tidak pernah kita mengatakan kapan Allah tidak ada. Ya, kapan Allah itu nanti berakhir, tidak ada itu. Jadi tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Itu keyakinan kita. La akhira lahu, tidak ada akhirnya. Ya, jadi jangan muncul dalam otak pemikiran kita bagaimana ini. Karena mungkin akan tidak bisa menerima kan. Ada sesuatu yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Tapi inilah yang namanya keimanan, keyakinan kita yang mesti ya kuat di dalam ya hati sanubari kita. Al-mustamir, ma makna mustamir? Min yastamiru atau istamarra. Jadi ada alif yang jatuh di situ. Ada alif min kalimah istamarra. Ya. Yuqalu istamarra syai'u. Ya, sesuatu yang berterusan. Istamarra rajulu. Ai madha ala tariqatin wahidah. Nah, yaitu apabila dia melalui satu jalan. Ya, dia tidak dia tidak melalui jalan-jalan lain. Hanya satu, itu namanya istimrar. Ya, istimrar. Ya, hampir sama dengan istiqamah. Ya, dia berterusan dalam satu jalur. Ya, itu namanya istimrar. Ai madha ala tariqatin wahidah. Jadi dia jalan yang satu saja. Yuqalu hadhihi adatum mustamirrah. Jadi terkadang dalam bahasa tersebut inilah tradisi yang berterusan. Yuqalu istamarral amru ai madha wa nafadha. Nah, itu dari segi bahasa semua. Nah, jadi kemudian mustamiru al-wujud. Ma makna al-wujud? Ya, mustamir tadi ini sudah jelas berterusan. Istimrar. Ya, berterusan. Al-wujud diddul adami. Ya. Artinya kebalikan dari Adam. Wujud itu apa maknanya? Kebalikan daripada tidak ada. Jadi ada, tidak ada. Wa huwa zihniyun wa kharijiyun. Ya, jadi pada hakikatnya wujud itu ada wujud zihni. Artinya wujud di dalam pemikiran. Ya. Ada wujud khariji, yaitu ada wujud yang waqi', yang ada di luar, yang nampak. Nah, jadi ada zihni. Nah, kalau kita mengatakan wujud, artinya hanya dalam pemikiran wujudnya, dan ada juga yang memang waqi', artinya yang ada di dalam penglihatan kita. Ya. Jadi ada wujud zihni, ada wujud khariji. Ya. Kalau wujud ini dimaknai zihni dengan khariji, hazal makna yang tabik ala wujudil makhluqat. Ya, jadi makna wujud seperti ini hanya sesuai dengan wujudnya makhluk, bukan wujudnya Allah. Ya, jadi beda wujudnya makhluk dan wujudnya Al-Khaliq, beda. Kalau Al-Khaliq tidak boleh dikatakan wujudnya itu zihni, tidak boleh dikatakan wujudnya khariji, tidak. Wujuduhu hakiki.
wajibul wujud. Itu kalau kita nisbahkan kepada Allah. Jadi beda kalau kita mengatakan wujud itu kita nisbahkan kepada makhluk. Adanya manusia, adanya binatang, beda kalau kita katakan adanya Allah. Beda. Adanya Allah itu maknanya itu wujud hakiki. Nah, kalau ini wujud zihni dan wujud khariji. Ya, wujud khariji. Jadi ada sedikit ke mantik ya ke akal. Ya, dia lari ke makna bahasa yang terkait dengan ilmu mantik. Walaysa ala wujudil khaliqi. Jadi bukan wujud itu dinisbahkan kepada yang pencipta. Li'annahu la yusafu bi'annahu kharijiyun au zihniyun. Karena wujud Allah itu tidak bisa dinisbahkan kepada khariji dan zihni. Tidak bisa. Ya, karena kharij dan zihni ini hanya terdapat pada makhluk. Nah, sedangkan kalau wujudullah itu lain, adalah wujudun hakikiyun, adalah wajibul wujud. Kalau kita ini wujudul makhlukat mungkinul wujud. Ya, mungkin. Artinya minal adami ilal wujud. Wa minal wujud ilal adam. Jadi begitu. Ada awalnya dan ada akhirnya. Ya. Jadi harus dibedakan. Kalau kita disebutkan ada itu, kata-kata ada. Ya, ada. Ada bahasa lainnya, engkau. Engkana Allah Ta'ala. Jadi engkau. Beda dalam itu. Engkana ulo engkana tahu si bawa engkana Allah Ta'ala. Engkana Allah Ta'ala hakiki. Wajib. Ya. Wajibul wujud. Wajib engkana. Tidak pernah terpikir dalam dalam keyakinan kita bahwa Tuhan itu pernah tiada, enggak. Wajibul wujud. Tapi kalau makhluk, nah, itulah yang dinisbahkan kepada zihni dan khariji. Ya, zihni dan khariji. Karena kita tidak tahu, ya, kita belum pernah ke Mekah, tapi orang cerita tentang Mekah, tentang Ka'bah, itu zihni. Kita belum lagi ke sana lagi. Tapi setelah ke sana itu khariji, baru nampak. Nah, ini satu contoh lah, ya contoh. Nah, ini hanya untuk membedakan makna wujud, karena di situ disebut mustamirrul wujud. Allah ini berterusan, wujudnya yang hakiki, ya, bukan wujudnya yang khariji wa zihni. Karena itu tidak ada kaitannya dengan Allah. Li'annahu la yusafu bi'annahu kharijiyun aw zihniyun. Qala Al-Husaini, Imam Al-Husaini berkata, al-wujudu sifatun nafsiyatun alal masyhur. Ya, al-wujud itu jika dinisbahkan kepada Allah maka dia menjadi sifat nafsiyah. Ya, kita kan belajar dalam tauhid ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawi yang 4. Ya, 4 itu yang menjadi sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi al-wujud itu satu-satunya disebut sifat ma'nawiyah. Ya, sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah, ya. Ya, sifat nafsiyah alal masyhur. Wala tusafu bil wujudi ay fil khariji. Ya, jadi tidak bisa disifati wujud Allah itu
bahwa dia adalah wujud di luar, artinya ada dalam kenyataan. Tidak ada, kita tidak lihat, ya, tidak ada yang pernah melihat. La yusafu bil wujud ay bil khariji wala bil adam. Dan apa namanya, wujud itu tidak bisa juga disifati dengan adam. Ya, ini sudah sedikit lari ke apa namanya, ke mantik ya. Fi zihni, ya, fi zihni, li'annaha min jumlatil ahwal, ya, karena wujud Allah ini termasuk ahwal, ya, termasuk keadaan, ya, bukan maqamat, ya, dalam ilmu tasawuf ahwal indal qaili biha, ya, bagi ulama yang mengatakan demikian. Wa huwa zaidun ala zat, ya, sifat wujud itu merupakan tambahan kepada zat, ya, tapi tidak pernah berpisah, karena zat dan sifat. Sifat itu zaidah ala sifat, ala zat, ya, zaid ala sifat, kama zahaba ilaihi al-Fakhr ar-Razi wal jumhur, ya, sebagaimana yang yang disimpulkan oleh Imam Fakhrul Razi dan jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi jumhur ulama ahli sunnah mengatakan, ya, bahwa sifat wujud itu adalah sifat zaidah anizat, ya, inda jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi tidak pernah berpisah, ya, satu dan tidak pernah dipisahkan, tapi dia adalah zaid, tambahan, ya, tambahan. Dan ini yang tidak diterima oleh Mu'tazilah kalau kita baca ilmu kalam, tapi itu bukan kita belajar ilmu kalam sekarang. Wa amma alal qauli bi annahu ainuz zat, ada juga pandangan mengatakan bahwa wujud itu, ya, ainuz zat. Jadi wujud itu adalah zat, bukan sifatuz zat, ya, bukan sifatuz zat, ainuz zat, kama zahaba ilaihi al-Asy'ari, sebagaimana yang dipahami oleh ulama pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Faja'alahu sifah lizzat, kemudian dijadikan sifat untuk zat, nazaran ila annaha tusafu bihi fil lafzi, ya, karena dia melihat bahwa sebenarnya dia menjadi sifat dari segi lafaz, tapi dari segi hakiki dah zatnya, ya, yang wujud itu zatnya, ya, bukan sesuatu yang berbeda dengan zat, ya, seperti pandangan jumhurul ulama, ya, jumhurul ulama. Ini sedikit lari ke sini, ya, enggak apa-apa lah. Artinya ini sebagai mukaddimah kalau mau belajar ilmu kalam, ya, ini akan dibahas falsafatul wujud. akan lari ke sana. Faja'alahu sifah lizzat nazaran ila anna tusafu bil lafzi. Faqal zatullahi mawjudah. Zatullah mawjudah. Jadi bil lafzi mawjudatun sifatun lizzat. Ya. Tapi pada hakikatnya ainuz zat. Itu pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Ya. Jadi di situ ada sedikit pandangan yang berbeda antara Abu Hasan Asy'ari dengan Asy'ariyah. Artinya ulama-ulama jumhur al-Asy'ariyah ini mengatakan dah beda. Wujud itu tambahan, ya, karena dia sifat.
Ya sifat sama dengan al-ilmu, al-qudra dan sebagainya. Zaid. Ya, jadi wujud juga begitu. Tapi Abu Hasan Asy'ari mengatakan wujud itu bukan makna zaid, tapi makna hakiki lizat. Ya, hanya dikatakan sifat dari sudut lafaznya saja. Nah, ini dicontohkan. Ya, tapi sebenarnya perbincangan seperti ini tidak kemana ya, artinya memberikan keyakinan kita kepada wujudullah. Ya. Yang jelas adanya Allah berbeda dengan adanya makhluk. Seperti yang saya katakan tadi, di situ berbeda. Ya. Cuma kalau kita mau dalami dari sudut ilmu, nah, di situ beda lagi. Pandangan Abu Hasan Asy'ari dan pandangan ulama Asy'ariyah dari sudut sifat 7. Adakah sifat zaidah? Adakah sifat hakiki lil wujud, alizat? Nah, di situ pandangannya agak sedikit ya berbeda. Tapi dari sudut keyakinan sama saja. Kita katakan zaidah itu juga, kita katakan hakiki itu juga. Ya, jadi tidak terlalu memberikan satu hal yang yang sangat berbeda. Nah, yang jelas ittifaq ulama ahli sunnah mengatakan wujud itu adalah salah satu daripada sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib. Ya, cuma dalam keterangan penjelasannya ya barulah ada tadi seperti ini. Oke, saya kira cukup itu. Tidak usah terlalu mendalami itu. Kita belajar ilmu kalam ini. Ini Syekh Asy'ari diajak kita ke sedikit mantik ya. Abadiyun la nihayata lahu. Ya, abadi. Itu juga bahasa kita, abadi. Ya, abadi itu artinya tidak ada penghabisannya, penghujungnya. La nihayata. Tidak ada penghujung baginya. Nah, dijelaskan lagi, saya kira tidak perlu panjang ini. Al-abad, ini dari segi bahasa, ad-dahru. Ya, itu maknanya, abad itu maknanya dahr, waktu, zaman. Ya, dahr. Jamuhu badin wa abud, dari segi bahasa. Ya. Wa yuqalu la afalu zalika abadal abidin. Karena dikatakan saya tidak mengerjakan hal itu selama-lamanya, abadal abidin. Abadal abad, madad dahri, artinya selama-lamanya saya tidak akan melaksanakan hal seperti itu. Itu dari segi bahasa lah. Nah, jadi mana abadi. Tapi jelas kita ini sudah menjadi bahasa kita abadi. Bahasa Buddhis juga. Ya, jadi abadi, mustamirul wujud, bakin, azali, qadim, ini hampir sama semua, tetapi di dalam mencermati kehalusan ya bahasa Arab itu untuk menunjukkan ketauhidan kepada Allah itu mempunyai makna tersendiri. Itulah yang dibahas dalam kitab ini. Wal abadiyu ma la akhira lahu. Jadi kalau dikatakan abadi itu maknanya tidak ada penghujungnya. Tidak ada penghujungnya. Sampai kalau kita katakan bakin, ya kekal. Kemudian qayyumun lang qita'a lahu. Qayyum. Ya, apa bahasa ininya? Qayyum. Berdiri, ada terus. Ya. Ada, lang kita tidak pernah putus, selalu ada. Istimrar tadi. Ya. Qayyumun lang qita'a lahu. Ini
kita ya, bahasa kita ini qayyum. Walaupun dalam ayat kursi kan ada qayyum. Al-qayyum huwallazi qawamahu bizatihi wa kawamu kulli syai'in bihi wa laisa illallah. Ya. Jadi kawam itu artinya yang berdiri, yang menegakkan, ya, yang menegakkan. Mungkin begitu. Alladzi kawamuhu bizati. Jadi tegaknya itu dengan zatnya, ya, bukan dengan orang lain. Nah, kalau kita ini tegak karena kaki kita, ada sebab lain. Ya, tapi kalau Tuhan bizati, qayyumun binafsi, kawamu kulli syai'in bihi. Ya, malah tegaknya berdirinya segala sesuatu ini karena Allah Subhanahu wa taala. Bihi. Ya, walaisa illallah. Ya, tidak ada yang bisa menegakkan apa-apa ini, yang mengadakan ini semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal kawamu kulli syai'in ay imaduhu wa nizamuh. Kalau kita katakan kawam artinya imadu, tiangnya, ya, nizamu, ya, sistemnya, aturannya. Wal kawamu ma yuqimul insanu minal qut. Ya, artinya yang menegakkan, mendirikan, menghidupkan manusia itu daripada makanan. Ya. Wa qawamul amri ma yaqumu bihi wa huwa qawamu ahli baiti. Jadi semua ini mana qama. Ya. Yuqimu sya'nahum. Al-inqita. Jadi tadi kawam itu artinya tegak, ya, bangkit, berdiri, ya, wujud, ya, wujud juga hampir sama. Al-inqita artinya terputus, ya, terputus artinya ada akhirnya, kemudian ada awalnya, itu terputus. Ya, min inqata, yuqalu inqata al-kalam, ya, terputus pembicaraan. Waqafah walam yamdi, berhenti dan tidak terus. Wallahu ta'ala qayyumul makhluqat. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menegakkan, yang mengadakan segala makhluk, min yaumin khalaqaha ila masyaallah ta'ala. Ya, mulai dari ciptakannya sampai kepada yang dikehendaki Allah. Kita yuqim syu'unal makhluqat zahira minna wal batina. Makna kawam, qayyum, yakni yuqimu syu'unal makhluqat. Allah yang menegakkan, yang mengaturkan urusan makhluknya, baik maupun batin, ya, biduni waqfin, tanpa berhenti. Ya, sama dengan kita sekarang ini dalam pentadbiran, pengurusan alam ini, kita katakan alhamdulillah rabbil alamin. Rabb ini artinya kawam, artinya mengatur segalanya, tidak pernah berhenti. Jadi Allah itu tidak pernah berhenti mengatur alam ini, ya, mengatur. Lahzatan li'annahu ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengantuk, tidak seperti kita, dan tidak pernah tidur, artinya tidak pernah lalai, dan selalu kawam, tegak di dalam melaksanakan segala pengaturan-pengaturan yang ada di alam ini. Saya kira itu maknanya tadi. Qayyum lan kita ala, kita meyakini Allah qayyum. Allah itu senantiasa
mengatur kita ini, ya, kehidupan kita, mengatur alam ini, ya, mengatur, ya. Itu sama dengan kita katakan Rabbul Alamin, ay mudabbirul alamin, ya, mudabbir ay qayyumus samawati wal ardh, qayyum atau qayyimus samawati wal ardh. Dalam doa-doa biasa dibaca seperti itu. Jadi, qayyum, qayyimun, apalagi mudabbirun, rabbun, itu hampir sama semua pada sudut maknanya. Jadi yakin kita bahwa Allah itu tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah terputus di dalam pengaturannya, di dalam menetapkan sistem-sistem yang ada di dalam pengaturan makhluknya. Kita sudah baca dulu bukan di sini ya. Wa inna alaikum lahafizin. Ya, kiraman kita dipelihara. Ada yang memelihara kita. Dia mengatakan malaikat, mengatakan langsung Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dalam tubuh ini. Kalau tidak, maka kehidupan kita ini agak tidak bisa stabil. Kalau tidak ada yang memelihara, ya, jadi harus ada yang memelihara. Kemudian seterusnya daimun lan siramalahu, banyak sekali, hampir sama. Tapi ini tidak pernah kita gunakan di dalam bahasa kita ini. Daim, ya. Daim lan siramalahu, daim itu sama juga, dawam, berterusan, istimrar juga daim. Tapi bahasa Arab ini kan banyak sekali sinonim, tetapi makna kalau dihalusi ada perbedaan sebenarnya, ada perbedaan. Buktinya daimun lan siramalahu, qayyumun lan qita'alahu. Jadi maknanya ada makna di situ yang halus sekali. Ya, bisa nanti kalau ada waktu bisa coba diteliti itu. Daim, ya, artinya berterusan, ya, kekal, tidak ada insiram, tidak ada terputus, tidak ada inqita'. Apa makna ad-daim? Min dama yadumu dauman wadawam, yaitu berterusan, ya, alat dawam, ya, artinya berterusan di satu tempat. Ad-daim ismul fa'il daimun, wa aslud dawam as-sukun. Ya, asal makna dawam itu artinya sukun, dia diam. Ya, dia diam satu tempat, ya, dawam. Jadi kalau kita umpamanya kerja, ya, saat dawam kam, ya, artinya berapa lamanya kita bekerja dalam satu hari, itu namanya dawam. Ya, dawamul amal, ya, saminah ilal khamisa masalah. Masalah DDI. Namanya sa'atul dawam fil amal. Ya, artinya kerja kita. Kita tetap dalam satu tempat. Itu namanya dawam, as-sukun. Wa yu'abbaru bihi anil baqa. Ya, terkadang juga disebutkan dengan kalimat al-baqa. Ya, kekal, ya, kita kekal, artinya kita ada di kantor kita, di tempat kerja kita, itu namanya baqa. Ya, Qayukalu ad-daim wal baqi. Jadi ad-daim sama maknanya dengan al-baqi. Al-baqi ini biasa kita gunakan, ya, dalam sifat Allah pun ada baqin, al-baqa. Katakan insiram. Nah, ini menambah bahasa sebenarnya kita ini. Al-insiram min insarama ay inqata. Insarama sama dengan inqata juga. Ya, terputus.
Kalau insaramal lailu, artinya malamnya sudah terputus, sudah hilang, muncul siangnya. Jadi insaram ay zahaba, zahabal lail. Insarama syita ay inqada. Ya, inqada. Musim dinginnya sudah tidak ada lagi. Datang as-saif, ya musim panasnya. Fal insiram wa al inqita. Jadi insiram sama dengan inqita. Allahu ta'ala yadumu. Allah ta'ala kekal ay yabqa fala yansarim abadan. Ya, jadi tidak pernah terputus. Ya, itulah makna daim. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu maha kekal, tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus. Selalu Tuhan itu kekal selama-lamanya. Lam yazal wa la yazalu mausufan binu'util jalal. Allah itu senantiasa dan berterusan disifat dengan sifat keagungan. Ya, disifatil jalal, sifat keagungan. Ini juga menjadi statement Imam Ghazali, lam yazal wa la yazal. Artinya senantiasa berterusan, tidak pernah hilang, tidak pernah kita terputus, berterusan. Allah itu senantiasa disifati dengan sifat keagungan. Ya, kita kan ada 3 sifat itu yang tidak pernah dijauhkan Allah. Sifatul jamalin, sifatul jalalin, sifatul kamalin. Ya, ada semua dalam sifat-sifat Allah yang kita baca, yang 20 atau yang 13 itu. Ya, sifatul jamal, sifat keindahan, sifatul jalal, sifat keagungan, kemudian sifatul kamalin, sifat kesempurnaan. Ya, ini yang tidak pernah lekang, tidak ada dalam pada Allah Subhanahu wa taala. Binu'util jalal, lam yazal isyara ilal kidam. Ya, perkataan lam yazal artinya kidam, artinya selama-lamanya. Wala yazal isyara ilal baqa. Jadi kalau dia katakan lam yazal, maknanya awalnya tidak pernah, tidak ada. Wala yazal, tidak pernah berakhir. Allah itu senantiasa disifati dengan sifat keagungan. Mausufan binu'util jalal, isyaratan ila sifatis salbiyah. Ya, jadi sifat jalal di sini, keagungan ini itu menunjukkan sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah? Al-qidam, al-baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi, ay la yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin wal wahdaniyah la taniya lahu fi dzati wala fi sifati wala fi af'ali. Ya. Wasifatus salbiyah makna ya salbu ma yastahilu wa yamtani fillahi ta'ala li likudusiyatihi ta'ala, likudusiyatihi, ya kudus. Ya, jadi inilah namanya sifat salbiyah. Tadi kita sudah baca sifat wujud itu sifat nafsiyah. Ini sifat salbiyah. Ya, sifat salbiyah di sini ada 5 ya biasanya. Al-qidam, al-baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Jadi ada 5. Ya, 5 jadi 6 dengan al-wujud. Ini semua adalah sifat jalal, sifat keagungannya. Ya, keagungan Allah. Ini keagungan Allah Subhanahu wa taala ini. Dia maka ya nafsi dan seterusnya.
Masih panjang ya. Nah, jadi kita baca saja ini la yaqdi alaihi bil inqidha, ya, wal infisal bitasarrumil abad wa kiradil ajal, ya. la la yaqdi alaihi, la yahkumu alaihi bil inqidha, artinya Allah itu tidak bisa dihubungkan dengan apa namanya inqidha, dengan berakhir, atau inqidha infisal kita sarumil abad, karena tidak ada waktu, karena tidak ada juga, ya, inkiradul ajal, karena sudah hilangnya ajal, ya, tidak ada lagi ajal, maknanya Tuhan juga tidak ada. Tuhan itu berterusan, karena dialah semua yang menciptakan ini, al ajalu wal abadu wal inqidha, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh dinisbahkan Allah kepada sifat-sifat ini. Inqidha, infisal, inqirad, tak boleh. Artinya Allah itu memang senantiasa berterusan adanya. Ya. Itu sekali wajibul wujud, ya, Allah itu. Ya, dalam belajar sifat itu wajibul wujud. Sifat nafsi itu wajibul wujud. Ya. Kemudian sifat jalalnya itu tadi yang lima. Nah, saya kira itu yang dimaksud di sini, apa namanya al-inqidha ay al-fana wal inqidha. Ya, itu juga wala yahkumu alaihi bil infisal. Infisal inqidha. Ya, bitasarru min abad bi ay yataqatta'uha au inqiradul ajal, inqita'ul awqatil al-muhaddadah ya syai'u hululi. Ya. Jadi walaupun udah sampai ajal apa segala itu udah, Tuhan itu enggak ada kaitannya, karena yang ada ini semua adalah makhluknya. Ya. Dia tidak masuk di situ. Yang masuk adalah makhluk. Ya. Jelas keyakinan kita Allah itu daimun abadan, mustamirul wujud. Ya. Bal huwal awwalu wal akhiru, ya, sampai sinilah. Bal huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Ini ayat Al-Qur'an yang menjadi apa namanya kesimpulan keyakinan kita. Ya. Bal, apa maknanya bal? Bal itu adatu tadakhulin, adatun tadkhulu alal mufrad wal jumlah. Bal itu boleh masuk kepada mufrad, boleh kepada jumlah dari segi bahasa. Misal wa bil mufrad ma ala syairin bal khatib. Ma ala syairin bal al khatib. Al khatib mufrad. Wa misalu fil jumlah an-nassu mazkur. Ya, wa huwa bi kulli syai'in bal huwal awwal wal akhir dan seterusnya. Itu jumlah. Ya, jumlah. Jadi bal itu alat yang menghubungkan, boleh masuk kepada mufrad, boleh masuk kepada jumlah. Ini pembahasan bahasa. Tidak ada khalat al-jum'ah fatufidu hinan talul makna alladhi qablaha wa raddu alaihi bima ba'daha. Fatufidu hinan al-intiqal bi ma'nan ila ma'nan akhar wa bi aham min takdirin murad. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa apabila fal itu masuk kepada jumlah, ya, masuk kepada jumlah itu maknanya dia membatalkan makna yang ada sebelumnya. Ya. Bal huwal awwal, artinya yang sebelumnya itu sudah terbatal. Ya, ini dari segi bahasa lah, memahami bahasa. Alladzi qablahu wa raddu alaihi bima ba'daha.
dan ini merupakan erat. Dia merupakan sebagai erat kepada yang sesudahnya. Wa tufidu hinan al-intiqal, terkadang juga memberikan faedah makna bahwa itu pindah dari satu makna ke makna yang lain. Fil ghalibi ahammu fi tadbir murad wal ifadatu matlubahuna fil ula hiyal ula. Sementara yang dimaksudkan di sini ini adalah ibtal, membatalkan makna sebelumnya. Bal huwal awwal wal akhir wal zahir. Jadi apa sebelumnya di situ? La yaqdi alai bil inqidha wal infisal bi tasarrumil abad wa inqiradil ajal, bal huwal awwal wal akhir wal zahir. Jadi dia batalkan yang itu, kemudian dia masuk kepada yang hakikatnya yang ada dalam Al-Quran, wal awwal wal akhir wal zahir. Inilah yang kita yakini. Ya, sedikit lagi. Wal awwal ay as-sabiqu ala sairil mawjudat, yang terdahulu, yang mendahului dari segala yang ada. Min haitsu innahu mujiduha wa muhdisuha, karena dialah penciptanya, dialah yang mengadakannya. Itu namanya al-awwal. Jadi al-awwal adalah as-sabiq ala sairil mawjudat. Ya, jadi tidak ada yang mendahului Tuhan kewujudannya. Ya, Allah lah yang paling awal dan tidak ada awalnya. Karena dialah pencipta, dialah yang mengadakan. Wal akhir ba'da fanaiha, dan dialah yang paling akhir. Ya, setelah fananya segala-galanya ini, maka Allah itu masih terus. Walau bin nazari ila zatiha ma'afatin nazari an ghairiha. Ya, jadi kalau kita lihat dari segi zatnya, ya, tanpa melihat selainnya. Ya. Huwal awwalul ladzi tabtadi'u minhu al-asbab wa tantahi ilaihi al-musabbabat. Ya. Jadi makna al-awwal di situ artinya dialah yang dimulai, dialah sebab yang awal, dan dialah musabbab yang paling akhir. Ya. Sama dengan kalau orang berfalsafah ilmu kalam ini, ya, al-illah wal ma'lum. Al-illah wal awal. Wal awal huwa Allah. Allah juga illah, yang terakhir adalah al-ma'lum. Ya, itu ada dalam kajian filsafat atau falsafah. Az-zahir wal batin, az-zahir wujudu li kasrati dalailihi. Nah, yang dikatakan az-zahir di situ, az-zahir wujuduhu. Az-zahir wujudnya karena banyaknya tanda-tanda, ya, kewujudan Allah. Wal batin hakikatu zatihi fala taktanihuha al-wuqul awil ghalib wala kulli syai'. Wal alamu batinu. Ya, jadi kalau kita katakan batin, itu hakikatu zati, hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dicapai oleh akal. La taqdiruha al-uqul awil ghalib ala kulli syai', atau yang bisa mengalahkan segala sesuatunya hanya Allah. Ya. Jadi itulah yang disebutkan az-zahir. Az-zahir itu maknanya yang nampak tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kewujudan Allah. Al-batin artinya yang tersembunyi, hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yastawi indahu az-zahir wal khafi. Tak ada bedanya antara yang zahir dan tersembunyi. Wal kabir was shaghir, yang besar ataupun yang kecil. Wal ba'id wal qarib, yang jauh ataupun yang dekat. Bil laili wan nahar, di waktu malam ataupun di waktu siang. Nah, jadi kesimpulannya, laqad tabasal Ghazali wa al-ibarat al-mazkurah min al-Qur'anil Karim bi qouli ta'ala huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin kulli syai'in alim.
sudah disebutkan tadi, inilah yang dimaksud. Semua yang kita baca itu al-awwalu wahidul la syarika la, wahidul la ada dalam macam-macam kan, kita sudah baca banyak sekali. La niddalah, apalagi macam-macam yang kita sudah baca tadi yang menunjukkan keesaan Allah, ke apa namanya keazalian Allah, menunjukkan kekekalan Allah selama-lamanya, yang menunjukkan bahwa Allah itu tak ada awal, tak ada akhir, dan senantiasa mustamirul wujud. Atau istilah yang kita gunakan dalam ilmu kalam wajibul wujud. Wajibul wujud. Ini kajian-kajian yang sedikit penting karena terkait dengan zat Allah. Zat Allah begitu. Sifat wadahnya tadi ini dikupas segala macam. Sifat kadim juga dikupas. Sifat baka atau bakin juga. Jadi 3 itu tadi atau 5 itu tadi sifat salbiyah, disebut sifatu jalalin, sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sampai di sini, dan insya Allah kita akan teruskan nanti ini tanzih, karena satu ciri khas Ahlus Sunnah itu adalah tanzih pada Allah Subhanahu, mensucikan Allah, mensucikan Allah. Jadi tidak sama sekali jauh daripada tasbih, apalagi tajsim. Tapi tanzihnya tidak berlebihan, dia masih pertengahan. Tanzih tidak seperti Mu'tazilah yang meniadakan semua sifat. Tidak. Kita juga mengikuti tadi banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dalam sifat itu ada yang mengatakan zaidah, ada yang mengatakan hakikatul zat, itu pandangan dalaman oleh ahli sunnah wal jamaah. Saya kira itu tidak menambah keyakinan kita, hanya sekedar pembahasan ilmu yang yang lebih terperinci lagi. Tapi kalau kita tidak tahu pun tidak ada masalah. Yang jelas kita yakin wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Baik. Terima kasih Andre Kurta sudah menyampaikan kepada kita semua lanjutan kita, dan telah tadi kita simak adalah sifat Allah berikutnya, yaitu azali, la bidayata lahu, dan seterusnya. Mungkin ada di antara para Mas Santri dan Mas Santriwati untuk menyampaikan pertanyaan kepada Kurta. Dimulai dari Banin, satu orang yang mewakili. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Babe Andre Kurta, izin bertanya. Sebagaimana yang kita ketahui, bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qadim. Begitu pula dengan sifat-sifatnya. Dan yang kami tanyakan, apakah semua sifat-sifat Allah itu azali? Sedangkan dalam Al-Quran, Allah sering bercakap-cakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka apakah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tursina itu bukanlah azali? Mungkin sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus berikutnya yang mewakili Banat, satu orang juga, silakan. Bismillah- Suaranya suara Bismillahirrahmanirrahim. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabe Anda Kuruta, kami ingin bertanya mengenai Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Adapun ayatnya yaitu fala taj'alu lillahi andada. Istilah andada di sini yang telah kami baca pada salah satu penafsiran yaitu tandingan bagi Allah. Apakah tandingan di sini hanya sebatas pada berhala atau bahkan mencangkup hal-hal lain seperti hawa nafsu, hal-hal duniawi, atau bahkan tokoh agama yang dipuja secara berlebihan? Mungkin Oke. hanya itu saja yang sempat kami tanyakan. Mohon pencerahan Anda Gurta. Syukran jazakumullah khair. Salam. Ya. Baik. Kemudian berikutnya kami juga menyampaikan pertanyaan kepada Begerta. Pertama tadi ketika Begerta awal-awal mengulas tentang al-awwalu wa zahiru. Al-awwalu la bidayata lahu, sementara al-akhiru la nihayata lahu. Ya. Di sini kita bisa membedakan potensi akal dengan potensi hati. Ya. Kalau akal itu repot untuk menerima sesuatu tidak ada awalnya dan sesuatu tidak ada akhirnya. Akal itu selalu memahami bahwa segala sesuatu pasti ada awalnya, segala sesuatu pasti ada akhirnya. Nah, itu akal. Tapi hati dengan lembut menerima bahwa ada sesuatu yang tidak berawal dan tidak berakhir. Ya, itulah zat yang menciptakan segala sesuatu. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa hati ini jauh lebih lapang, jauh lebih luas jangkauannya. Radiusnya hati itu jauh lebih luas ketimbang dengan radiusnya akal. Jadi seseorang yang menggunakan hatinya sekalipun tumpul akalnya, maka boleh jadi ilmunya masih jauh lebih banyak ketimbang dengan sebaliknya. Nah, kita rupanya ketika belajar akidah ini, fungsi hati itu lebih dominan ketimbang dengan fungsi akal. Beda ketika kita belajar filsafat, yang terjadi sebaliknya, fungsi akal lebih dominan ketimbang dengan fungsi hati. Perdebatan antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah dominan menggunakan akal. Kita lihat trik-trik pemikiran Mu'tazilah itu lebih dominan menggunakan akal. Berarti muatan filsafat itu sangat syarat di dalam mempengaruhi keyakinannya. Ya. Sementara Asy'ariyah sebaliknya, itu fungsi hati lebih dominan ketimbang dengan fungsi akal. Itu yang kami cermati Anda Geruta, mohon diluruskan. Siapa tahu kami keliru karena pemahaman kami seperti itu.
Kemudian tadi ada istilah-istilah yang selalu berulang dan eh, itu memiliki muatan makna yang berbeda. Pertama, ketika dikatakan azali itu tidak ada awalnya. Yang kami tanyakan kepada Andre Guruta, apakah azali ini hanya awalnya yang tidak ada, tapi ada kemungkinannya punya akhir. Terus bakin, bakin itu tidak ada akhirnya, kekal. Apakah yang bakin itu ada kemungkinannya berawal? Terus di mana ini qadim? Apakah qadim ini dimaknai tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya? Ya, lalu ada satu lagi istilah khulud. Ya, khulud. Kemudian berikutnya ada istilah abadan, abad. Eh, jadi kira-kira seperti apa penjelasannya ini khulud atau kekal? Eh, Kemudian abad, ya, abadan, ya, yang berarti selama-lamanya. Ya, jadi ini abadan dengan khulud, di mana letaknya ini Puang? Terus tadi sebelumnya itu azali. Eh, apakah betul azali ini penekanannya hanya awal yang tidak ada akhir? Bagaimana ini Puang? Terus tadi berikutnya bakin, ya, penekanannya tidak ada akhir. Apakah semua yang bakin itu hanya akhirnya tidak ada, awalnya bagaimana Pak? Qadim dan seterusnya. Jadi 5 istilah ini mohon penjelasan Andre Gruta, dan apakah kelima-limanya ini eh, semuanya boleh dinisbatkan kepada Allah, karena ketika kita berbicara abadan itu selalu konotasinya kepada makhluk. Kita periksa tes Al-Quran ataupun tes hadis, ketika abadan itu makhluk itu. Tetapi ketika bakin selalu kepada Tuhan, tidak kepada makhluk. Nah, jadi mungkin ada eh, lafal-lafal tertentu atau istilah-istilah tertentu yang tidak boleh kita kacaukan. Ada istilah tertentu itu hanya dialamatkan kepada Allah, tidak kepada makhluk, dan juga sebaliknya. Banyak. Mohon penjelasan Andre Gota. Terima kasih. Oke. Ya. Yang pertama tadi tentang wa kallama Allahu Musa taklima. Allah berkata-kata kepada Nabi Musa. Adakah perkataan Allah ini ya, qadim atau baru? Ya. Kita di ahli sunnah wal jamaah, apabila kita mengatakan kalamullah, ya, artinya itu adalah sifat Allah. Nah, kita katakan kalamullah. Kalau kita katakan sifat Allah, maka itu harus tadi tidak ada sifat Allah yang apa namanya, yang hadis, tidak ada. Cuma dalam pembahasan tentang kalam Musa, ya, bukan kalam Allah. Nah, itu yang menjadi apa namanya perbedaan. Kalam Musa itu ya hadis, tetapi kalam Allah itu tetap ya, kita katakan itu sifat, ya, sifat, kita katakan sifat. Sama dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran ini kan banyak perkataan itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, ditujukan kepada nabi-nabi lain, macam-macam kan. Itu kan semua apa namanya termasuk kalam Allah. Jadi keyakinan kita itu Al-Quran kalamullah. Kalamullah sifatu. Wa sifatullah
qadimatun. Ya, qadimah. Cuma ulama kan ada berbeda-beda lagi tentang hurufnya, tentang bacaannya, tentang itu lain. Nah, tapi kita ahli sunnah mengatakan kita tidak hiraukan itu. Sebabnya dalam bab tentang kalam Allah ini ada namanya kalam nafsi. Ya, kalam nafsi. Tapi kan susah dipahami kalam nafsi. Ya, kalam nafsi artinya kalam nafsi itu artinya kalam yang tidak dibaca, tidak ditulis, tidak disuarakan, ya itu namanya kalam nafsi. Kalam nafsi inilah yang kadim. Kalam nafsi yang kadim, adapun tulisannya, suaranya dan sebagainya, nah itu barulah. Kecuali Imam Ahmad mengatakan dah, lafaznya apanya semua, apa yang tertulis dalam Al-Quran itu semua adalah ya kadim. Ya ada sebagian pandangan ya, Al-Hanabilah mengatakan seperti itu. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah yang umum jumhur ulama mengatakan tidak. Kita katakan Al-Quran kalamullah. Yang dimaksud itu kalam nafsi yang ada dalam Al-Quran. Bukan tulisannya, bukan lafaznya, bukan maknanya. Sama dengan wa kallamallahu Musa taklima. Kalam di situ kalamullah. Kalamullah sifatu. Ini kaidah mantik ini kita gunakan itu untuk wa kalamullah sifatu. Wa sifatu qadimah. Nah, karena kita meyakini bahwa zat dan sifat itu dua-duanya adalah qadim. Dua-duanya adalah qadim dan tidak bisa dijadikan sebagai dua hal yang berbeda. Sifatu wa zatuhu senantiasa bersama-sama. Jadi tidak ada namanya ta'addudul qudama. Artinya sifat qadim itu berbeda-beda, enggak, bukan. Al-qadim hanya satu. Ya. Zat dan sifatnya. Itu sebabnya ahli sunnah mengatakan sifat itu zaidah anizat. Ya, kecuali tadi al-wujud itu ada pembahasan tentang Imam Asy'ari sendiri dan Asy'ariyah. Ya, tetapi pada umumnya sifat itu zaidah anizat. Lamfi soal lah. Ya, tidak bisa berbeda dengan zat. Tetap kadimnya. Jadi kalau kita mengatakan kadim, sifatuhu wa zatu kadimun. Ya, dua-duanya ya, kadim. Bukan sifatnya kadim, zatnya kadim, dah. Sifatuhu wa zatu kadim. Ya, jadi hanya dianggap satu. Tidak bisa dianggap dua. Karena kalau dianggap dua, ta'addudul qudama. Berarti kadim itu berbeda, ada dua ya, atau banyak ya, tak boleh. Kadim itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sedikit penjelasan tentang ini. Jadi ya, selama firman itu dikaitkan dengan Allah, maka setelah itu kita yakini adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perbedaan kita dengan Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu baru. Ya, karena Quran itu dia lihat bukan kalam nafsi, tapi dia lihat kalam yang tertulis, yang dibaca, yang diapa. Itu yang dia lihat. Ya, karena muhdas. Ya, suatu yang baru karena itu dibaca, ditulis, diapa. Ya, macam-macam kan sekarang dipertandingkan, diapakan, ya macam-macam. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, istilah niddun. Nah, niddun itu dalam bahasa Arab kita baca dulu. Niddun itu artinya ada kan istilah Imam Ghazali, al-munfarid la nidda lahu. Al-munfarid.
artinya yang bersendiri, tidak ada samanya, ya, tidak ada samanya. Jadi tidak ada samanya, tidak ada apa namanya, la mislalahu, wala nazir. Nazir saingan, tidak ada saingannya. Artinya tidak ada yang setara. Nazir itu setara. Ya, itu maknanya nid. Saya kira tadi ditafsirkan berhala lah, ya, ulama yang apa itu, saya kira itu bahasa dakwah itu. Ya, dia terkadang apa namanya, seakan-akan ingin menjadikan berhala atau segala ini sama dengan Tuhan. Tidak lah. Ya, kalau bahasa tauhid tidak ada seperti itu. Ya, yang ada dimasukkan di situ itu artinya sesuatu yang dianggap sama dengan Tuhan, bukan dari sudut ya karena dia berkuasanya, dia apa, bukan. Ya, memang ketuhanannya, ya, ketuhanannya. Sama orang menyembah berhala memang betul-betul dianggap. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran, orang menyembah berhala itu, dia tidak menganggap Tuhan berhala itu. Ya, karena dianggap sebagai perantara, ya, kepada Tuhan yang dia yakini, Jadi sebenarnya tidak terlalu ini, tidak sesuai. Yang ada itu sebenarnya kalau umpamanya ada seseorang yang dianggap Tuhan, ya, seperti Firaun, ya, dia dianggap Tuhan. Siapa lagi dulu ya, yang mengaku sebagai Tuhan, atau yang berkuasa melebihi daripada Tuhan lagi menurut Namrud umpamanya. Artinya inilah yang apa, tapi bukan nid, ya, bukan nid. Larangan Tuhan, wala taj'alu lillahi andada, jangan kamu ciptakan, ya, persamaan dengan Allah. Jangan. Yang apa namanya, ahli tafsir ini lebih kepada orang Nasrani. Ya, orang Nasrani itu kan dia jadikan apa namanya, Nabi Isa itu sebagai Tuhannya, bukan lagi Nabi. Dia naikkan menjadi Tuhannya. Tapi kalau kita di umat Islam tidak ada yang kita pernah Nabi Muhammad jadikan Tuhan, tidak pernah. Yang ada dalam sejarah Sayyidina Ali ada sebagian golongan sesat yang menjadikan sebagai Tuhan. Itu yang menjadi nid. Ada lagi apa namanya, kerajaan Fatimiyah ini, raja-rajanya itu dianggap sebagai Tuhan. Alhamdulillah. Tapi ini memang sudah terkeluar daripada apa namanya, ajaran Islam. Asalnya dari Syiah, ya, kemudian karena dia dianggap mula, artinya Syiah yang berlebihan, ya, maka dianggaplah apa namanya, itu juga dalam sejarah lah. Tapi sekarang tidak ada lagi, ya, golongan-golongan. Yang ada sekarang ini berhala yang disembah. Ya. Tapi yang apa namanya, perlu juga sebenarnya kita apa namanya, buatkan ya semacam pengertian, ya, bahwa kita jangan mensyirikkan Allah. Syirik ini sekarang ada golongan sedikit ini syirik ini, ya, syirik, ya, hanya apa namanya, perbuatan-perbuatan yang dianggap menyalahi agama, ini syirik. Ya, syirik itu kan mensyirikatkan, menduakan Allah. Menduakan Allah itu lain itu. Lain, umpamanya kalau dia memanggil apa namanya, Abdul Qadir Jilani, dianggap syirik juga. Ya, memanggil siapa syirik juga. Nah, itu bukan begitu karena dia tidak menganggap Tuhan itu. Ya,
dia tidak menganggap Tuhan, dia sebagai wasilah tawassul. Ya, tawassul itu kan fikih, ya bukan dari segi keyakinan, fikih. Kalau fikih itu ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Karena itu bukan kajian tentang tentang ilmu tauhid, kajian tentang tentang fikih. Jadi bukan syirik sebenarnya, ya, syirik. Ya, tetapi ia adalah kalau dikatakan yang mendekati bisa membawa, ya mungkin boleh diterima lah, ya bolehlah diterima. Ya, tapi langsung kita katakan syirik umpamanya. Kalau ada orang baca doa di rumah langsung ini syirik, itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Mana? Orang berdoa saja, orang apa kan enggak? Berdoa kepada Allah juga kan? Ya, tidak ada masalah, tidak ada salahnya kan? Jadi kita harus jelas itu namanya syirik. Sekarang ini macam-macam orang tuduh ini syirik, ini apa macam-macam. Masalah ada istilah yang umum mendatangkan kebaikan ataupun kejahatan selain daripada Allah, maka itu syirik namanya. Ya, itu namanya sebagai ihtiyati. Sebagai ihtiyati. Syirik itu maknanya mensyarikatkan Allah. Artinya ada yang disembah selain Allah. Syirik. Kalau dia menyembah Allah juga, hanya dia tawassul, hanya dia baca doa di kuburan atau di mana kan, dikatakan syirik, ya bukan. Ya, karena dia bukan menyembah selain Allah, bukan, dia menyembah Allah juga. Kalau dia menyembah selain Allah, ya, menyembah pohon, ya, menyembah buaya, seperti dulu kan, ya, menyembah laut, ya, sehingga dia masukkan telur lah macam-macam, karena Tuhannya ada di situ, atau melalui jembatan dia buang telur di situ ada Tuhannya. Nah itu namanya syirik lah, itu jelas syirik. Tapi yang sekarang ini ya terlalu ringan, nah, terkadang tidak kena. Jadi kita perlu memang penjelasan tentang apa dia syirik. Sama lah syirik, apalagi beda itu biasa ya, kita sudah banyak sekali kajian tentang beda itu. Apalagi khurafat, ada lagi khurafat. Khurafat itu perkara-perkara yang tidak logik, tidak masuk akal, tetapi dijadikan sebagai satu keyakinan, satu itu namanya khurafat. Ya, jadi saya kira itu jawaban yang inilah ya. Nah, jadi nid itu artinya mislum wa nazir. Ya, jadi jangan terlalu luas sampai masuk kepada ulama pun kalau terlalu dikerupuskan dia sudah dianggap nid. Nah, saya kira enggak. Ya. Nah, kekurangannya karena kita memang tidak boleh kita ta'assub kepada melebihi daripada sebenarnya. Tapi ta'assub dalam pengertian cinta ya kepada seseorang itu tidak ada, kepada ilmunya, kepada tidak ada masalah. Sekarang tidak ada masalah. Dan saya anggap penyakit lah sekarang ini. Terkadang ada orang yang terlalu ta'assub, terlalu ini, akhirnya tidak boleh. Ta'assub bukan kepada orangnya, tapi kepada ilmunya, kepada akhlaknya, kepada kelebihan-kelebihan itu kepada orangnya. Kalau orangnya masih hidup, ya jangan, itu bisa berubah. Saya kira itu pandangannya yang tentang nid. Jadi jangan terlalu lebar sekali, ya lebar sekali ke penjelasannya. Kalau dalam tauhid. Ya, saya kira betul ini bahwa ada perbedaan penerimaan antara hati dan akal. Cuma di dalam kehidupan sehari-hari kita susah membedakan antara akal dan hati itu di dalam menerima kebenaran ini. Itu sebabnya kita berdoa lah supaya hati kita senantiasa khusyuk, senantiasa takut pada Allah, senantiasa
biasa menerima kebenaran, qalban khasyian wa lisanan zakiran. Kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang perlu. Akal sebenarnya ini dia tidak menonjol, tetapi sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Ya, akal itu sebabnya ada banyak kajian tentang akal dan wahyu ini. Karena wahyu ini terkadang susah diterima oleh akal secara keseluruhan. Yang bisa menerima hati lah. Jelas, seperti yang dikatakan tadi ya. Allah itu tidak ada awalnya, itu kan susah diterima oleh akal itu. Mana ada? Karena akal itu senantiasa merujuk kepada makhluk, ya, bukan merujuk kepada ya hakikat ketuhanan itu, bukan di situ. Dia merujuk kepada makhluk. Mana ada makhluk yang kan? Mana ada pencipta alam ini? Alam ini kan tercipta dengan sendirinya. Itu menurut akal kita, akal saja. Walaupun tidak tahu bahwa tidak mungkin ada dengan sendirinya, tetapi ada proses. Jadi proses itulah akhirnya menciptakan siapa sebenarnya pencipta. Maka datanglah wahyu menjelaskan bahwa pencipta itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan hati itu memang sudah menerima. Ya, tetapi biasanya yang dulu ya, mengejar hakikat sesuatu ini akal dulu. Akal dulu itu sebabnya dalam ahli sunnah ini tidak ada namanya ilmu kalam itu yang terkait dengan akal. Nah, karena itu dulu mau dipuaskan, akal itu mau dipuaskan dulu. Kalau tidak puas itu, akhirnya hati pun nanti bingung juga, tidak bisa menentukan mana yang benar, mana yang ini, karena hati itu ya terganggu dengan lama yang ada di dalamnya, itu lama setan, ya, lama malaika, lama apa segala kan, ya itu dalam kajian. Ya, jadi akal itu harus diiknakan dulu. Itu sebabnya ulama-ulama kalam dulu ya senantiasa berdebat, ya, berdebat dengan Mu'tazilah, berdebat dengan Mujassimah, berdebat dengan Musyafi'ah dan sebagainya. Berdebat karena akal ini mau dilunakkan ya, supaya hati mudah menerima kebenaran. Jadi betul itu bahwa hatinya yang akal itu memang tidak mungkin lah ya akal kita pakai untuk memahami persoalan-persoalan terkait dengan ketuhanan. Tidak mungkin. Saya kira itu. Kemudian seterusnya istilah-istilah yang ada ini kita kan sudah dibatasi dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu yang masuk dalam sifat salbiyah tadi yang kita baca itu hanya dua saja. Ya, al-qidam wal baqa. Yang dua itu. Yang lain tidak. Ya, Imam Ghazali menyebut dalam kitabnya ini, karena ini kan itu memahamkan kepada anak-anak yang masih muda, yang masih bayi, yang masih yang baru. Jadi ada istilah azalilah, ada istilah tarif daim lah, macam-macam. Itu bukan, tapi sebenarnya dalam ilmu kita, ilmu tauhid kita, itu hanya dua dipakai untuk Allah. Kalau kita bicara tentang sifat Allah, hanya qidam dan baqa. Ya, qidam itu yang tidak ada awalnya. Ya, dan kalau dinisbahkan dengan Tuhan yang tidak ada lah yang qidam baqa, itulah yang menunjukkan wal awwalu wal akhir ya, dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ada juga ya, sebagian orang yang tidak menerima istilah qidam baqa itu karena tidak ada dalam Al-Quran, kan tidak disebut ya, innahu qadimun baqin, tidak ada disebut begitu ya, dalam dalam Al-Quran secara sabit ya, dalam ayat ya. Tetapi
makna yang terkandung yang sesuai dengan kajian-kajian kalam yang bisa dipertahankan baik akal maupun eh, teks, artinya hati yang bisa menerima, itulah kidam dan baqa. Nah, itu sebabnya kidam, baqa, qaimun binafsih, wahadaniyah, ada 5 tadi disebutkan. Mukhalafah lil hawadith. Ini semua sifat jalal, dan ini semua adalah sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kidam dan baqa. Jadi yang lain ini ini biasanya memang digunakan untuk makhluk lah, azali. Ya, alam ini ada mengatakan azali, ada mengatakan tidak, hadis. Ya, hadis. Ya, azali, alam. Bahwa alam ini dia azali, maknanya dia tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Itu makna azali itu kalau ini. Kalau dalam makhluk. Ya, khulud, ya artinya dia orang isi surga kan, neraka kan, khalidun mukhalladun, ya, abadal abad, ya, senantiasa berterusan adanya di dalam neraka dan dalam surga. Ya. Dan itu yang dipertikaikan itu istilah, adakah orang yang masuk surga atau masuk neraka yang khalid mukhallad bisa dikatakan makin fil jannah. Ya. Itu yang dijadikan. Kalau khalid mukhallad memang ada dalam Al-Quran kan. Tapi makin ya, ulama ahli sunnah kata tidak boleh digunakan, karena makin itu khusus kepada Allah. Janganlah gunakan kami nanti di surga ini akan makin, akan kekal, tak akan keluar lagi. Kita akan kekal selama-lamanya, tapi kekekalan kita karena izin Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan baqa. Baqa ini bukan izin Allah, tapi memang baqa zatnya. Zat Allah itu bakin. Zat Allah itu qadim. Ya, tidak ada awalnya. Itu dinyatakan dalam Al-Quran, wal awwalu wal akhir. Saya kira cukup itulah. Ya, jadi tak perlu kalau kita bicara Tuhan ini tidak perlu bicara azali lah, hanya Imam Ghazali sebutkan dalam kitab itu untuk menjelaskan supaya kita betul-betul memahami makna kidam baqa itu. Sebenarnya itu tujuannya. Ya, itu tujuannya bagaimana kita bisa memahami bahwa Allah itu betul-betul adanya itu mustamir, tidak pernah tidak ada, wajib wujud. Allahu a'lam bishawab. Oke lah. Alhamdulillah. Penjelasan nanti berupa pertemuan kita kali ini yang ke-41. Ya. Semoga nanti Kurota dan kita semua sehat-sehat walafiat. Insyaallah di dalam itu kita akan lanjutkan kembali. Tentu pertanyaan tidak sebatas yang disampaikan, masih tersisa banyak hal yang kita akan pertanyakan kepada Anda Kurota terkait dengan dalamnya materi kita kaji. Akidah ini adalah sesuatu yang sifatnya asasi. Jadi memang kita harus dituntun, ya tidak boleh hanya belajar atau didak. Oleh karena pengaruh akal itu sangat dominan, dan ketika kita tidak dituntun, maka kemungkinannya untuk belok kiri atau belok kanan itu sangat mungkin terjadi. Sehingga kehadiran Anda Kurota untuk menuntun kita memahami dan meletakkan akidah salimah sangat dibutuhkan. Insyaallah sekitar 2 pekan ke depan, semoga tidak ada halangan, kita akan lanjutkan lagi muhadharah kita. Untuk berkahnya pertemuan kita, seperti biasanya kita akan
eh, mentamingkan barakah ad-dariyah yang akan dipandu oleh Andre Gruta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha ma lam na'lam. An tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jami'ata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan li takhrijil ulama'il qanitin wa du'atil mutqinin wal murabbin al mukhlasin waj'alha manaran ariqa lil ulumil islamiyah wa qal'atan ma'muratil ma'arif tsaqafiyah wa masdaran asas syara'i diniyah minhaj ahli sunnati wal jamaah ya zal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi amalina bi hadhil jam'iyah waj'al muassasatiha tarbawiyah wa da'awiyah wal ijtimaiyah fi hifzika wa riayatika ya karim. Wa atmim jami'a wazaifina fi as-sa'adati fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma saddid wa ayyid dawlata Indonesia ka dawlatin mubarakatin fit takanun wassalam wa sa'ira biladil muslimin ya Hannan ya Mannan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalan mutawil zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal du'ana bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berakhirnya barakah ad-dariyah yang disampaikan oleh Andre Gruta tadi, maka berakhirlah pertemuan kita kali ini, dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, selamat.